Selanjutnya kita akan membahas tentang asimptot grafik fungsi kontinu ya. Nah, kita tahu bahwa asimptot itu adalah garis yang didekatkan oleh fungsi tetapi tidak pernah dipotong ya. Nah, kita ada yang dinamakan asimptot datar ya. Asimptot datar. Nah, misalnya gini, limit X menuju tak hingga positif, fx, itu nilainya B. Kemudian limit X menuju tak hingga negatif, arah negatif, itu fx-nya sama dengan B. Maka kita tahu bahwa asimptotnya adalah, asimptot datar berarti asimptot datarnya adalah Y sama dengan B. Itu konsepnya ya. Contoh misalnya. Misalnya persamaan fx sama dengan 1 min x per 1 plus x. Maka asimptot datarnya adalah limit x menuju tak hingga 1 min x per 1 plus x. Jika yang atas dibagi x, bawahnya dibagi x, maka nanti akan sama dengan limit x menuju tak hingga, ini 1 per x kurang 1, 1 per x plus 1. Hasil akhirnya ini kan 0, 0, jadi min 1 per 1, hasilnya min 1. Jadi asimptot datarnya adalah Y sama dengan min 1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau gimana asimptot tegaknya? Yang kedua, asimptot tegak terjadi jika limit X menuju A, baik yang arah positif, fx, itu menghasilkan tak hingga. Atau limit X yang menuju A negatif juga tak hingga. Tak hingga positif ya, ini tak hingga negatif. Atau sebaliknya, limit X menuju A positif, fx, itu tak hingga negatif. Limit X menuju A negatif, fx-nya tak hingga positif. Jadi ini sama ya, ini juga sama. Sehingga asimptot tegaknya, tegak adalah X sama dengan A. Dari fungsi tadi, fx sama dengan 1 min x per 1 plus x, tentukan asimptot tegak. Ingat, sebuah fungsi akan bernilai tak hingga jika di pembaginya adalah 0. Berarti 1 plus x itu sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 1. Nah itu aja, gampangnya kan. Kalau limit X menuju min 1, 1 min X, 1 plus X, maka ini akan hasilnya adalah tak hingga. Nah perhatikan soal nomor 1, asimptot datar dari fx itu sama saja dengan 6x min 7 per 3x min 9, maka limit X menuju tak hingga yang nomor 1 ya, itu 6x min 7 per 3x min 9. Kita ingat teorema limit ini cukup diambil yang ini. 6 per 3 hasilnya adalah 2. Jadi asimptot datarnya Y sama dengan 2. Nah kita lihat Y sama dengan 2. Oh jawabannya C ya. Nah yang kedua, asimptot tegak. Oh berarti asimptot tegak. Yang nomor 2. Asimptot tegak fx sama dengan 3x kuadrat min 2x min 2 per 2x min 6. Ini akan terjadi pada saat apa? Pembaginya 0. Maka 2x min 6 itu sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 6 berarti x-nya adalah 3. Jadi x-nya adalah 3. X-nya adalah 3. Kuncinya adalah D ya. Nomor 3. Asimptot dari berarti asimptot datar berarti kita mencari limit X menuju tak hingga dari X pangkat 4 ya, min 5X kuadrat ditambah 7 per X pangkat 5 ditambah X kuadrat pangkat 3
ditambah 1. Kita ingat ya, yang kalau dibagi X pangkat 5 ini jadinya 0. Bawahnya 1, berarti ini 0/1, hasilnya adalah 0. Jadi berarti Y-nya adalah 0. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, limit tegak ya, limit tegak. Oke. Limit tegak jika di bawahnya itu bernilai 0 ya. Gampang aja, berarti X kuadrat min 8X ditambah 16 itu sama saja dengan 0. Tegak ya, jadi pembagi atas itu sama dengan 0. Berarti akar 0 adalah 0. Nah, kita cek akar X kuadrat itu kalau kita faktorkan ini X min 4. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 4. Jadi nilainya adalah 4. 4, jawabannya E ya. Oh ya, gampang sekali ya. Kemudian yang nomor terakhir. Sederhanakan fungsinya, ini min X kuadrat tambah 2X tambah 1 per akar X pangkat 4 min X kuadrat. Nah, ini kalau ini kita jumlahkan, ini bisa ditulis 2 kali akar X pangkat 4 min X kuadrat. Jadi bawahnya adalah akar X pangkat 4 min X kuadrat. Jadi bisa seperti ini ya, karena plus 2 di sini. Sehingga ini kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah min X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ditambah 2 kali akar X pangkat 4 min X kuadrat per akar X pangkat 4 min X kuadrat. Nah, oke ya, sudah ya. Jadi kalau limit datar berarti limit X menuju tak hingga. Nah, triknya adalah dibagi dengan di sini akar X pangkat 4 atau X kuadrat, bawahnya akar X pangkat 4 atau X kuadrat. Coba perhatikan. Akar X ini kan sama saja dengan X kuadrat ya. Nah, X kuadrat bagi X kuadrat berarti sisanya adalah apa? Adalah min 1. Yang ini plus 2 per X. Yang ini 1 per X kuadrat. Yang ini kita masukkan ke dalam bentuk akar, ini 2 akar 1 ya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dikurang 1/X kuadrat. Oke. Dibagi akar 1 min 1 per X kuadrat. Nah, kalau di dalam X menuju tak hingga ini jadinya min 1 tambah 0 tambah 0 tambah 2 kali akar 1 kurang 0 per akar 1 kurang 0. Akar 1 kurang 0 berarti akar 1. Berarti min 1 tambah ini 0 habis 2 kalikan akar 1, 2 per 1. Berarti 1 per 1. Hasilnya adalah 1. Jadi kuncinya yang nomor 5 adalah 1. Kita cek dulu yang nomor 5 1. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, jadi kita sudah selesai mempelajari tentang limit fungsi ya. Nah, bab yang berikutnya kita akan mempelajari tentang turunan trigonometri.